Halo sahabat Indo Newspaper. Nah, kali ini ada kabar yang cukup panas nih guys. Jadi di tengah perjuangan Indonesia membela Palestina di panggung diplomasi dunia, tiba-tiba nih ada media asing yang heboh memberitakan rencana normalisasi hubungan Indonesia dengan negara Israel. Dan tak main-main, bahkan mereka heboh memberitakan bahwa Presiden Indonesia Pak Jokowi telah mengirim utusan untuk menjalin komunikasi dengan Israel terkait rencana normalisasi hubungan diplomatik tersebut. Nah lo, lantas media asing manakah itu? Siapa sajakah orang-orang yang disebutkan? Dan bagaimanakah pula tanggapan pemerintah Indonesia mengenai hal ini? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah mantap datang dari Matra Udara Indonesia, yang kini bakal segera membentuk 2 skuadron drone tempur baru guys. Mantap, mantap, jos. Nah pertanyaannya, menggunakan drone apakah itu dan di wilayah mana? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, jadi berita yang pertama datang dari Israel dan Indonesia nih. Seperti yang kalian tahu, Indonesia sejak zaman founding father kita, Bapak Soekarno, telah menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Dan prinsip ini pun sampai sekarang masih terus dipertahankan guys. Bukan masalah agama, bukan masalah kepercayaan, suku, dan lain-lain. Tapi ini adalah masalah hak sebagai bangsa untuk merdeka. Dan Indonesia menjunjung tinggi untuk kemerdekaan guys. Namun baru-baru ini heboh pula kabarnya sebuah media asing yaitu Jewish Insider pada tanggal 28 Februari kemarin memberitakan bahwa kita Indonesia dan Israel sebenarnya telah berencana untuk mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik sebelum tertunda oleh konflik pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin guys. Di mana media asing tersebut mengutip 3 sumber anonim yang terlibat dalam negosiasi. Para sumber anonim alias sumber yang tak mau disebutkan namanya ini pun mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Mr. Eli Cohen selaku Menteri Luar Negeri Israel saat itu telah menyetujui rancangan akhir perjanjian normalisasi hubungan kedua negara sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh antara Indonesia dan Israel guys. Kemudian sumber-sumber Jewish Insider ini pun mengatakan bahwa Indonesia saat itu memantau perkembangan normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi yang kini terhambat karena Riyadh mengisyaratkan gencatan senjata di Gaza dan pembentukan negara Palestina sebelum negosiasi berlanjut. Dan Indonesia disebutkan juga berencana untuk membuka kantor perdagangan di Ramallah pada waktu yang bersamaan. Bahkan disebutkan juga nama salah satu politikus Indonesia yaitu Bapak Andi Wijayanto yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, disebut terlibat dalam negosiasi normalisasi hubungan Israel-Indonesia guys. Dan pada waktu itu kabarnya Bapak Andi ini pun bertemu dengan Ronen Levy yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel dan merupakan salah satu pemain kunci Israel dalam perjanjian Abraham. Dan mereka disebutkan bertemu di Yerusalem pada September 2023 lalu. Nah lo, cukup panas nih guys. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan pemerintah kita Indonesia soal pemberitaan ini? Oke, yang pertama untuk Bapak Andi Wijayanto disebut belum berkomentar tentang pemberitaan ini guys. Begitu juga stafnya di tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, tempat beliau berkiprah sekarang. Kemudian Kementerian Luar Negeri Indonesia Bapak Laluk Muhammad Iqbal pun juga menyatakan tidak tahu menahu soal pertemuan tersebut. Bahkan beliau katakan jika ingin meminta konfirmasi silakan meminta konfirmasi langsung kepada pihak yang terkait, yaitu Bapak Andi Wijayanto guys. Kemudian lanjut pihak Istana Kepresidenan juga buka suara soal pemberitaan tersebut guys.
di mana koordinator staf khusus presiden yaitu Bapak Ari Dwipayana menegaskan bahwa seluruh narasi yang diberitakan dalam media asing tersebut tidak benar. Beliau pun langsung membantah isu Presiden Jokowi yang mengirim utusan untuk menjalin komunikasi dengan Israel terkait rencana normalisasi hubungan diplomatik. Bahkan beliau menekankan terkait urusan luar negeri, Presiden Jokowi selalu menugaskan Menlu dalam menyampaikan posisi dan negara dengan sikap pemerintah. Pak Jokowi selalu meminta Menlu mewakili, ujarnya. Propaganda asing di tengah Indonesia yang gencar-gencarnya memberi dukungan ke Palestina, begitu lewat jalur diplomasi maupun bantuan kemanusiaan guys. Media asing ini tiba-tiba memberitakan bahwa sebenarnya katanya Indonesia dan Israel telah sepakat untuk melakukan normalisasi. Namun mereka sebutkan hal itu tertunda akibat konflik, di mana media asing ini yaitu Jewish Insider mengatakan bahwa Indonesia dan Israel telah mencapai nota kesepahaman pada tanggal 21 September 2023 kemarin. Dan naskah tersebut yang telah dilihat oleh Jewish Insider disebutkannya lah telah menyatakan bahwa kedua negara berupaya untuk memperluas perjanjian Abraham dan mempromosikan perdamaian, hidup berdampingan, saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat dari semua agama, etnis, dan kebangsaan. Menurut pihak Istana Kepresidenan, narasi berita itu tidak benar alias berita hoaks. Nah, kemudian lanjut kabar yang tak kalah mantap kini datang lagi dari armada drone tempur Indonesia guys, yang kini dikabarkan akan ditambah lagi sebanyak 2 skuadron. Admin kutip dari banyak sumber, hal ini pun dinyatakan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kades Penau, Marsena TNI R Agung Sasongko Jati, yang mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara bakal menambah 2 skuadron pesawat nirawak atau drone di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia bakal memiliki total 4 skuadron drone yang akan diisi oleh drone Anka yang dibeli dari negara Turki. Nah, jadi 2 skuadron yang sudah ada yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Dan 2 lagi yang bakal ditambah adalah Skuadron 53 di Tarakan dan Skuadron 54 di Abdurrahman Saleh di Malang. Kades Penau pun mengatakan bahwa skuadron baru tersebut akan diisi oleh drone Anka yang dibeli dari negara Turki. Dan jadi mungkin 6 unit di Tarakan, Kalimantan Utara dekat Malaysia ya kan, dan 6 lagi di Malang karena sebelumnya ya memang Kemhan Indonesia telah membeli sebanyak 12 unit drone Anka dari Turkish Aerospace Industries yang disertai juga dengan beberapa program pelatihan, kemudian alih teknologi dan dukungan untuk Integrated Logistic Support atau ILS, kemudian Ground Support and Test Equipment. Kemudian juga ada flight simulator, infrastruktur hanggar, dan masa garansi selama 24 bulan atau 600 jam terakhir. Dan pada waktu itu kontrak pembelian 12 unit Anka ini pun mencapai angka 300 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Dan rencananya Anka pun bakal dikirim ke Indonesia dalam waktu 32 bulan setelah kontrak efektif. Nah, mantap jos nih guys. Setelah kemarin Pak Jokowi memperingatkan bahaya teknologi drone tempur, kita kini langsung bergerak cepat mempersiapkan 2 skuadron drone tempur baru. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.